Namaku Hafiz, seorang mahasiswa di Universitas Islam Indonesia, sebuah kampus yang bukan hanya mengajarkan ilmu dunia, tetapi juga mengajarkan ilmu agama kepada seluruh mahasiswanya, agar kelak kita bisa berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Inilah kehidupanku sebelum COVID-19 melanda Indonesia. Kala itu, aku masih bisa beraktivitas sedia kala tanpa harus khawatir ada ancaman corona. Sama seperti mahasiswa lainnya, setiap hari aku mengawali pagi hari dengan mempersiapkan diri agar bisa konsentrasi ketika dosen mengajari. Setiap hari, aku selalu menyemangati hati agar senantiasa ikhlas untuk menjalani hari, hanya untuk Sang Ilahi. Kala itu, aku masih jarang untuk berbagi. Kala itu, aku masih jarang untuk memberi kepada orang yang tak mampu dan layak untuk diberi. Sebelumku ke kampus, aku selalu menatap awan, akan selalu ingat akan beratnya sebuah perjuangan. Kala itu, aku masih bisa ke kampus dengan sepedaku yang nyaman. Sepeda ini yang selalu setia menemani hingga aku sampai ke tujuan. Aku pun masih bisa beribadah dengan penuh ketenangan dan kekhusyuan. Kala itu, aku juga masih bisa menjalankan tugas-tugas tanpa harus merasa resah akan ada sebuah gangguan dan ancaman. Namun, semua itu berubah ketika aku mendapat kabar bahwa Bapak Jokowi telah mengumumkan kasus corona pertama di Indonesia. Sontak, hari itu membuatku terkejut dan juga takut. Hari demi hari kulalui dengan rasa takut di hati karena khawatir dengan keadaan diri ini. Pemerintah pun telah banyak memberi sebagai bantuan untuk menghadapi pandemi ini. Corona telah merubah segalanya. Kulihat jalan-jalan yang tadinya ramai kini menjadi sepi. Masyarakat yang tadinya sibuk dengan kerja mulai kehilangan cara. Mereka putus asa untuk menafkahi anggota keluarganya. Ditambah lagi, mereka pun terkena PHK dari tempat kerjanya. Namun, adanya corona bukan menjadi sebuah halangan atau rintangan untuk terus berbuat kebaikan. Bukan malah sibuk menimbulkan kegaduhan, tapi menjadikan sebuah pelajaran sebagai insan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kala itu, aku bertemu dengan seorang kakek. Beliau bernama Ahmad Sani, seorang kakek yang berjuang seorang diri. Sehari-harinya dia menjual banyak mainan. Kami pun sedikit melakukan pembicaraan. Banyak pertanyaan kuajukan. Beliau pun tak segan untuk menjawab pertanyaanku dengan penuh kejujuran. Beliau pun bercerita tentang sebuah perjuangan yang kala itu hidup dalam kesederhanaan. Setelah banyak mendengar curhatan, kami pun memberikan sebuah bantuan agar terus kuat dan sabar dalam menjalani kehidupan.
Kuharap dengan memberi bantuan dapat mengurangi segala beban kehidupan. Bantuan yang kami berikan sangat jauh dari kemewahan. Namun, semoga ini bisa bermanfaat untuk seluruh insan. Di tengah perjalanan, kami pun bertemu dengan suatu keluarga yang saat itu sedang meminta-minta. Sebagai seorang manusia, kami pun tentu merasa iba. Lantas, kami pun memberi apa yang kami punya. Di tempat yang lain, kami pun mendatangi seorang lelaki yang saat itu sedang berteduh di bawah terik matahari. Sambil menyemangati, kami pun sedikit melakukan sosialisasi tentang bagaimana melindungi diri di masa pandemi. Tak lupa, kami pun sempatkan untuk berbagi agar terus semangat dan bisa berjuang kembali. Berbagi di masa pandemi mengajarkanku akan indahnya memberi. Sejenak melepaskan ego diri agar kelak tak lupa diri, sembari mengingat-ingat kembali segala nikmat yang telah diberi oleh Sang Ilahi. Tak lupa selain usaha yang kulakukan, ada doa yang selalu kupanjatkan. Terakhir kalimat untuk dicatat dan diingat-ingat, tolong patuh dan taat kepada peraturan pemerintah yang telah dibuat agar pandemi ini segera tamat.